Selamat pagi anak-anak Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai topik materi yang baru, yaitu teks eksplanasi. Ya, jadi pertama kita harus memahami apa itu eksplanasi. Ya, jadi eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan bagaimana dan mengapa suatu fenomena bisa terjadi, ya. Bagaimana dan mengapa suatu fenomena bisa terjadi. Dan ini biasanya ditandai dengan adanya proses maupun hubungan sebab akibat, ya. Fenomenanya itu bisa berupa fenomena alam, fenomena sosial, budaya, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bisa kita lihat di sini, ada Ibu ambil contohnya, misalnya banjir, ya, yang kita ketahui ini fenomena alam, ya. Kemudian kenakalan remaja, fenomena sosial, dan pemilu, fenomena budaya maupun politik, ya. Oke. Kemudian kita harus memahami ciri umum dari teks eksplanasi itu sendiri. Nah, ciri umum dari eksplanasi yang pertama, kita harus kenali struktur pembangun eksplanasi tersebut. Yang pertama biasanya ditandai dengan adanya pernyataan umum atau pernyataan pengantar di awal, kemudian diikuti deretan penjelas, nanti lebih spesifik Ibu jelaskan pada bagian struktur. Kemudian ada interpretasi. Kalau dibilang interpretasi berarti itu pandangan kita, ya, bagaimana pandangan kita terhadap suatu topik tersebut. Nah, kemudian ada ciri yang berikutnya, yaitu faktual. Berarti faktual menyajikan, ya, informasi berupa fakta. Nah, kemudian keilmuan. Jadi teks eksplanasi ini berisi kata-kata ataupun informasi yang bersifat keilmuan ataupun sains. Nah, kemudian kita harus memahami pola penyajian si eksplanasi tersebut. Nah, pola penyajiannya biasanya ada dua. Yang pertama yaitu adalah bersifat kronologis. Kalau dikatakan kronologis berarti ada urutan waktu, ya, gradual, ya, secara bertahap. Nah, biasanya ini menjawab pertanyaan tadi, bagaimana suatu fenomena bisa terjadi. Banjir tadi, bagaimana bisa terjadi banjir? Nah, dijelaskan proses-prosesnya. Kemudian pola penyajian yang kedua yaitu kausalitas. Kalau dikatakan kausalitas berarti sebab akibat, ya. Jadi ada hubungan sebab akibat di sini. Kalau dikatakan kenakalan remaja, kenapa terjadi kenakalan remaja tersebut? Nah, ini akan dijelaskan apa-apa saja penyebabnya, bagaimana dampaknya atau akibatnya, ataupun sebaliknya, gitu kira-kira. Nah, kemudian struktur. Ini tadi yang Ibu jelaskan pada bagian ciri umum sudah disebutkan. Adapun struktur dari eksplanasi, penyusunnya yang pertama identifikasi fenomena. Kalau tadi kita pakai istilah pernyataan umum sama saja. Identifikasi fenomena berarti kita harus mengenali fenomena apa yang mau dijelaskan penulis atau pembicara di sini. Nah, fenomenanya dikenalkan dulu. Misalnya saya mau bahas pertama mengenai banjir tadi. Banjir menjelaskan di awal itu dikasih tahu dulu banjir itu apa, ya kan? Kemudian diikuti rangkaian kejadian. Nah, rangkaian kejadian ini di sini berupa bagaimana proses terjadinya banjir ataupun tadi menjawab pertanyaan mengapa bisa terjadi banjir. Itu dijelaskan pada rangkaian kejadian. Oh, di sini dikatakan istilahnya deretan penjelas. Nah, setelah itu yang terakhir ada bagian ulasan atau review. Ya, berarti ini review namanya mengulas kembali apa sih yang dijelaskan pada identifikasi tadi, pada rangkaian penjelas. Nah, ini menjawab juga bagaimana pandangan kita atau interpretasi kita, dalam hal ini si penulis maupun si pembicara, dalam menyajikan topik eksplanasinya ataupun topik fenomena yang dibahas. Ibu rasa sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan semua anak-anak Ibu paham. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian, terima kasih, salam sehat.